Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Hesti Prawesti Widya Iswara pada Badan Diklat Kejaksaan RI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran untuk pelatihan kepemimpinan pengawas mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran. Saya membagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama pendahuluan, yang kedua penyampaian materi 1, yaitu konsep komunikasi publik, yang di dalamnya akan membahas mengenai pengertian dan proses komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, teknik komunikasi publik, dan peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Tahap yang ketiga adalah penyampaian materi 2, yaitu komunikasi asertif, yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian komunikasi publik, teknik komunikasi publik, active listening, menanggapi keluhan, dan komunikasi tertulis. Yang keempat adalah penyampaian materi 3, yaitu public speaking dan presentasi yang efektif. Di dalamnya akan dibahas tentang persiapan presentasi, bagaimana menyiapkan presentasi dengan baik, kemudian struktur dan organisasi presentasi, dan teknik penyampaiannya. Dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Pada tahap pendahuluan, saya akan membuka dengan salam dan perkenalan diri secara singkat. Kemudian menayangkan judul mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik. Kemudian saya akan melakukan identifikasi singkat tentang latar belakang pendidikan peserta dan jabatan peserta. Saya akan meminta peserta untuk menuliskan harapan mereka terhadap materi teknik komunikasi publik pada post-it yang saya sediakan. Kemudian saya akan mengumpulkan kertas post-it tersebut dan mengecek apakah peserta memahami apa yang mereka inginkan dan kaitannya dengan harapan mereka dengan upaya yang akan dilakukan. Kemudian saya akan mengecek apakah harapan mereka sejalan dengan agenda yang akan dibahas. Tujuannya untuk menyamakan persepsi antara saya sebagai fasilitator dengan peserta pelatihan. Kemudian saya akan menayangkan slide mengenai deskripsi singkatnya, tujuan pembelajaran, materi pokoknya apa saja dan submaterinya apa saja dari mata pelatihan teknik komunikasi publik. Sebelum memulai pembelajaran, peserta harus tahu bahwa tujuan pembelajaran adalah peserta harus dapat menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai pemimpin pengawas untuk mencapai kinerja yang tinggi. Indikator hasil belajarnya, yang pertama peserta itu harus mampu menjelaskan konsep komunikasi publik. Yang kedua, peserta harus dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara asertif, baik lisan maupun tertulis. Kemudian yang ketiga, peserta juga harus mampu mempraktekkan public speaking dan presentasi yang efektif. Tahap yang kedua, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Saya akan menanyakan kepada peserta, apa sih yang mereka ketahui tentang komunikasi publik dan relevansinya apa dengan birokrasi, gitu ya. Jadi peserta di situ akan memberikan pendapatnya masing-masing, ya. Kemudian saya akan menjelaskan dan menayangkan tentang beberapa definisi tentang teknik komunikasi publik untuk menegaskan tentang apa makna dari komunikasi publik, ya. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa komponen penting dalam membangun komunikasi yang efektif, bentuk-bentuk komunikasi, teknik-teknik komunikasi publik, serta peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Kemudian saya akan membagi peserta menjadi 6 kelompok. Kemudian saya akan berikan waktu diskusi sekitar 15 menit. Mereka mendiskusikan tentang
apa saja sih tantangan komunikasi publik yang peserta alami dalam birokrasi. Ya. Kemudian di situ peserta akan berdiskusi, memberikan gagasan, ide, kemudian membangun kesadaran bersama tentang tantangan dan tantangan yang akan dihadapi dan mencari apa solusinya. Tahap yang ketiga yaitu membahas mengenai komunikasi yang asertif, ya, komunikasi asertif. Yang pertama saya lakukan adalah menanyakan kepada peserta, apakah peserta mengetahui tentang komunikasi asertif. Kemudian saya akan menayangkan slide mengenai komunikasi pasif, komunikasi agresif, dan komunikasi asertif. Kemudian saya akan memberikan lembar kerja mengenai komunikasi asertif. Di situ nanti ada kalimat-kalimat yang memang harus diubah oleh peserta ke kalimat asertif, ya, sebagai latihan. Kemudian setelah itu saya akan meminta sampel 6 orang yang ada di luar kelas dan 6 orang yang ada di dalam kelas. Nah, sisanya teman-teman yang lain menyimak saja. 6 orang yang ada di luar kelas, saya akan instruksikan untuk menceritakan pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan. Ya. Setelah itu 6 orang yang ada di luar menunggu sampai saya suruh masuk, ya. Sebelumnya saya menginstruksikan 6 orang yang ada di dalam untuk mendengarkan secara acuh, ya. Cuek, acuh, gitu. Nanti di akhir cerita akan saya tanyakan kepada mereka, apa sih yang mereka rasakan, pembelajaran apa yang bisa diambil oleh semuanya, ya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan membagi kelompok dengan kelompok yang sama, ya, diskusi. Apabila kita mengalami keluhan, strategi komunikasi yang seperti apa sih yang kita pakai? Saya akan membagikan kertas flip chart dan spidol pada masing-masing kelompok. Kemudian perwakilan peserta menjelaskan isu-isu yang diangkat kelompok. Setelah itu saya akan memutarkan tayangan video bertema tentang complaint handling. Kemudian meminta peserta untuk menanggapi video tersebut dan minta peserta untuk berbagi tanggapan. Ya. Kemudian saya akan mengakhiri materi dengan menegaskan isu-isu dan nilai-nilai pelayanan dan komunikasi dari hasil diskusi yang tadi sudah kita lakukan. Setelah itu saya akan memberikan energizer atau games kepada peserta yang relevan dengan topik yang telah dibahas tadi. Pada tahap yang keempat, kita akan membahas mengenai materi public speaking dan presentasi yang efektif, ya. Saya akan menayangkan slide mengenai persiapan dan struktur presentasi. Kemudian saya akan meminta kepada peserta berpasangan sebagai presenter dan audience. Kemudian saya meminta untuk mereka memilih tema yang mereka kuasai. Kemudian melakukan presentasi secara bergantian selama 5 menit. Nah, ini untuk mendorong peserta untuk belajar, ya. Kemudian saya akan menanyakan, apa sih yang Anda peroleh dari presenter Anda tadi? Jadi tujuannya adalah untuk menstimulasi peserta untuk melakukan self reflection-nya. Kemudian saya akan memberikan tugas kelompok, apa yang membuat presentasi itu efektif, ya. Kemudian bagaimana cara membuka, menyajikan, dan menutup presentasi. Bagaimana body language-nya, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dan mengelola kegugupan, ya, saat presentasi. Peserta akan menulis hasil diskusinya dalam flip chart dan dipresentasikan. Kemudian saya sebagai fasilitator memberikan masukan kepada mereka. Tahap terakhir adalah penutup,
Di tahap penutup ini saya akan memberikan evaluasi bersama terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Kemudian saya akan menanyakan kepada peserta, apakah harapan peserta yang di awal yang mereka tulis di field chart itu sudah tercapai atau belum, ya. Kemudian saya akan menutup dengan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya tutup dengan salam, gitu ya. Kemudian saya rasa itu saja, itulah strategi pembelajaran teknik komunikasi publik yang akan saya lakukan pada pelatihan kepemimpinan pengawas di Kejaksaan. Mohon maaf apabila masih banyak yang harus disempurnakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.